Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu semua, pertemuan ini digagas oleh teman-teman kita semua. Ini adalah pertemuan yang oleh kita semua. Tidak ada titipan pesan dari pengurus IINTOA. Ini semua berasal dari komunikasi di hari Minggu. Komunikasi di hari Minggu lewat WAG, ada ide tentang paket. Terima kasih buat Pak Redi, terima kasih juga buat Pak Cesar, Pak Norberto yang mengawali cerita tersebut. Nah, saat sekarang kita lakukan pertemuan ini bebas terarah, tidak ada pesan apa-apa, tidak ada pengarahan apa-apa. Saya berlaku sebagai moderator. Saya ingin menampung kira-kira mau apa sih kita kemudian. Saya lebih berpikir tidak melibatkan pengurus INTOA karena kalau top down kayaknya gimana gitu. Tapi kalau dari teman-teman kita semua punya ide, mungkin implementasinya bisa lebih sukses. Pandangan saya sederhana. Bagaimana kalau kita bisa bersama saling silang jualan supaya kita menjadi satu kekuatan. Terus terang, pemikiran panjang saya di ujungnya nanti kita bisa bergabung dengan kelompok yang sangat besar supaya gabungan kita ini bisa sekuat OTA. Itu sih idenya. Tapi ide besar tersebut tidak mungkin terlaksana kalau memang langkah kecil tidak kita lakukan. Nah, bagaimana kita melakukan langkah kecil ini? Saya nggak ada gambaran sama sekali. Saya nggak ada gambaran sama sekali. Yuk kita pikirkan sama-sama. Anda semua keluar ide sesimpel mungkin saling silang jualan flyer, flyernya kosong, kemudian bagaimana mencari reseller, apakah antara kita sama-sama teman-teman yang biasanya main inbound pelan-pelan. Izin saya mute all boleh ya? Oke. Ya, jadi saya pikir seperti itulah yang mungkin kita bisa lakukan untuk pariwisata kita. Kalau memang kita tidak memulai dengan langkah yang kecil, saya sangat yakin langkah besar tidak mungkin terjadi. Jadi terus terang saat sekarang saya tidak tahu mau mulai bicara dari mana, siapa yang bicara dulu, idenya seperti apa, bebas aja dulu. Tapi saya catat di sini ada 3 yang di WAG kemarin berbicara. Ada Pak Redi, ada Pak Cesar, ada Pak Norberto. Maaf kalau saya tidak menyebutkan yang lainnya lagi, mungkin saya terlewat. Silakan Pak Redi dulu, Pak Cesar dulu, atau Pak Norberto dulu bicara. Yuk kita cari jalan keluarnya seperti apa supaya kebersamaan kita ini bisa menghasilkan rejeki, bisa menghasilkan uang untuk yang saat sekarang inbound kita susah banget. Mungkin setengah tahun lagi belum tentu inbound kita bisa akan menghasilkan kita uang yang cukup untuk menjalankan bisnis, mungkin biaya rumah tangga juga belum tentu cukup. Oke, kita mulai dengan mungkin Pak Cesar, mungkin Pak Norberto, mungkin Pak Redi yang mengawali ide-idenya. Silakan. Pak Rendi duluan, Pak. Pak Redi. Penggagas ya. Silakan penggagas Pak Redi. Saya dulu nih. Saya dulu. Makasih Pak Yongki. Ya Pak, silakan. Pak Cesar, Pak Norberto. Dan sebetulnya hari Minggu itu ya itu deh. Seperti saya pernah sampaikan, ya ngelamun-ngelamun apa ya? Ngelamun-ngelamun nggak jorok lah gitu kan gitu ya. Itu kalau ngelamun jorok bahaya itu kan gitu nggak saya share di WAG gitu. Nah, saya cuman berpikir tuh gini, kita tuh sama-sama udah capek gitu ya. Capek kemudian udah karatan gitu ya gitu. Mungkin ada istilah orang itu kita punya
daleman nih udah karatan kelamaan 1 tahun lebih ya gitu, nggak dipakai gitu. Jadi kalau untuk effort baru sepertinya rada susah karena dana juga terbatas, setiap dalam kondisi yang kurang lebih samalah kalau bermain di pariwisata ini ya, saya rasa gitu kan gitu. Terus effort kita ini juga sepertinya udah mungkin udah lebih 50% itu tidak di pariwisata lagi gitu ya gitu. Udah ke tempat lain, ada yang mungkin ke ternak, ada yang ke tani dan segala macam. Nah, jadi saya pikir kita mungkin semangat itu bisa kita awali seperti tadi Pak Hakam bilang, masih semangat, mungkin semangat ini bisa kita mulai dengan sesuatu yang sederhana gitu Pak Yongki ya gitu, yang berbentuk cross selling tadi gitu. Oke, ini nasi kuning nih. Jadi yang memang jadi produk yang sudah dimiliki oleh teman-teman yang memang sudah jadi untuk dilempar ke market domestik gitu. Nah, yang saya ketahui market domestik ini senangnya kan yang murah gitu kan, tapi meriah gitu ya gitu. Lalu udah pastinya selfie gitu kan gitu. Seperti yang waktu itu saya sempat share juga di WA ke Pak Cesar ya kalau nggak salah gitu. Nah ada program 4 hari itu. Nah, orang domestik tuh senangnya yang seperti itu. Nah kemudian Pak Noberto menyambut bahwa beliau sudah memiliki program 4 hari Sumba Barat gitu yang memang sudah dioperasikan selama ini kan programnya gitu. Nah, saya lihat memang seperti itulah gitu Pak Yongki ya yang diinginkan oleh market domestik, karena seperti Pak Yongki tadi bilang bahwa market inbound ini kan masih sangat jauh lah gitu ya gitu. Menteri kita menentukan tanggal buka aja belum bisa Pak gitu, gitu kan gitu ya gitu. Terus gimana kita mau prepare gitu kan kalau tanggalnya saja tidak bisa beliau tentukan gitu. Jadi cross selling ini sebetulnya sifatnya itu Pak sederhana, saling membantu. Ada yang sifatnya sebagai seller, tentunya ada yang sifatnya sebagai buyer gitu. Kalau saya terus terang aja lebih baik pada saat ini mungkin mencoba untuk menjadi buyer, paling enggak medsos perusahaan tuh, media sosial perusahaan kayak IG, FB itu meriah lah gitu dengan produk teman-teman gitu Pak gitu. Ya. Gitu Pak pemikiran awalnya. Terima kasih Pak Yongki. Baik, makasih Pak Redi. Kita tampung dulu, kita dengar dari Pak Cesar atau Pak Norberto dulu. Silakan. Pak Norberto lanjut Pak. Pak Norberto silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga. Kami kan dari Sumba kita punya programnya, beberapa program yang kita coba selalu jalankan setiap weekend, atau kalau pas ada tanggal merah, JP juga kita biasanya kasih masuk di situ. Kita bisa dukung ya seperti yang Pak Redi minta untuk siapin semua flyer, program, tidak usah pakai logo, jadi semua orang bisa iklan tuh bisa tinggal Photoshop saya logonya sama nomor teleponnya, informasinya yang masing-masing, dan nanti ya tinggal kerja sebagai komisi atau net price, lebih bagus komisi, jadi semua orang harganya selalu sama. Tapi misalnya ya kalau saya dari Explosion, saya
ya market saya kan orang yang mau beli Sumba. Saya kalau dari Explore Sumba sendiri saya enggak kuat untuk jual programnya yang misalnya yang ke Jogja atau ke tempat lain karena ya kadang-kadang ada tamunya yang suka sekali sama kita punya programnya dan minta kamu bisa atur kita punya tripnya ke tempat lain. Ya kita mungkin bisa iklan tempat lain tapi ya lebih fokus. Tetapi saya tidak cuma punya Explore Sumba. Waktu mulai ini COVID dan dengan Come to Indonesia yang saya punya operator itu fokus tamu Spanyol. Saya bikin juga satu sosial media fokus untuk tamu domestik. Di Indonesia aja Instagramnya, saya langsung pakai di Indonesia aja seperti pemerintah minta. Dan di situ yang saya bisa sebenarnya, kalau nanti teman-teman Caesar dari Maluku, Ready, Yongki, pokoknya dari semua tempat untuk tamu domestik, di situ yang saya bisa pakai sosial media itu di Indonesia aja untuk jual produk domestik dari teman-teman itu yang lain yang punya. Dan itu saya senang sekali karena ya bisa sampai sekarang di Indonesia aja lebih fokus di Bali karena lebih banyak program offer yang untuk last minute deals. Kebanyakan hotel, stay hotel di Bali semua. Tapi saya kurang punya program-program di tempat lain. Dan di situ saya bisa, kalau teman-teman juga ya ikut untuk open trip, saya masuk semua di situ. Dan ya, usahakan untuk mulai juga jual program-programnya teman-teman yang lain dari itu. Pakai di sosial media Indonesia ya, karena dari Explore Sumba, Explore Sumba kan namanya operator di Sumba ya, bukan jual Maluku. Ya. Oke. Itu aja Pak Norberto. Ya, kurang lebih dari saya siap dukung apa saja yang dibutuh untuk jual Sumba atau jual tour di tempat lain dengan perusahaan yang di Bali lah. Oke. Yang bisa lebih ke untuk tamu domestik yang mau jual Pulau K, Samlaki atau tour di Pulau Buru. Tidak apa-apa. Ya. Baik, makasih Pak Norberto. Berikutnya Pak Caesar, silakan Pak. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih semua rekan-rekan. Iya, kita di hari Minggu itu ya kebetulan mungkin sambil duduk sebelahnya seperti Pak Randy lagi duduk buka-buka HP, terus Pak Randy muncul dengan ide yang cukup cemerlang sih. Akhirnya saya mencoba untuk langsung mengirim paket aja. Memang kami di bulan Juli Agustus ini memang kita belum bisa jualan karena Ambon masih hujan, Pak. Terus juga September sih kalau di Maluku itu saya lebih suka ambilnya itu sesudah tanggal 15 khusus untuk Banda, Kei, Pulau Buru sampai dengan 15 September sampai dengan Desember. Nah, tapi untuk kota Ambon itu memang di September awal sudah bisa. Nah, memang saya coba kirim, terus ternyata ada juga yang sambut, oke, saya booking K. Nah, saya sih senang, akhirnya diskusinya jadi panjang sampai dengan Pak Yongki masuk. Nah, rata-rata di Maluku sih untuk transportasi yang masih agak sedikit sulit hanya ke Pulau Banda. Yaitu kita hanya menggunakan pesawat yang seperti pesawat transport di Garuda Wamena Papua di Wamena. Fokker 28 mungkin ya. Lebih kecil lagi, Pak. Lebih kecil lagi. Ya, Cessna begitu, Pak. Jadi ya angkutnya hanya cuma 12 yang ke Banda. Tapi yang kalau ke Pulau K, Pulau Samlaki, Pulau Buru itu kita udah pakai Wings rata-rata dan punya Garuda. Nah, yang memang di bulan itulah kita mulai jualan, Pak. Dan di bulan itu memang kita terus mengeksplor kalau bisa ada tamu. Nah, untuk tamu-tamu dari luar sendiri kan sebenarnya saya masih punya 4-6 grup yang
yang belum sampai sekarang sih masih belum realisasi gitu ya. Belum ya, masih terus tanya nih Cesar, kapan, jangan sampai saya gila. Karena kamu selalu bilang ya mungkin tunggu Bali, tapi belum juga. Jadi akhirnya ya sedikit beralih lah pekerjaan sekarang. Tapi sambil nunggu nih Pak. Jadi ya kalau saya sih sambut baik aja Pak kalau tamu lokal, karena memang Oktober itu kami juga, karena kami jualan diving juga, jadi diving ya. Tapi saya sangat terima kasih terus disambut oleh Pak Yongki. Jadi akhirnya pembicaranya yang tadi 4-5 grup yang orang yang interest, akhirnya sekarang jadi banyak gitu Pak Yongki. Ya, makasih, ini sih Pak. Siap mendukung kapan lagi. Ya. Sekaligus nih kalau ada rekan-rekan yang butuh minyak kayu putih dari Ambon, kami juga sekarang mulai kerjaan itu. Terima kasih. Minyak kayu putih yang asli ya? Ya Pak. Jadi kami menjual minyak kayu putih yang asli. Ya, oke. Harganya agak sedikit lebih, tapi ya. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Saya ingin mendengar satu lagi dari Pak Hakam. Pak Hakam juga kemarin ikut bicara. Pak Hakam, masih ada Pak Hakam? Bagaimana kalau kita sepakati pembicaraan kita sampai dengan jam 12 WIB, oke ya? Jadi kita nggak terlalu memanjang, kita juga arahnya lebih fokus. Pak Hakam kemarin ikut nimbrung juga. Silakan Pak Hakam menyampaikan ide-idenya mungkin. Ya, makasih Pak Yongki, teman-teman sekalian, mengenai ide tersebut dari Pak Redi, Pak Cesar, Pak Norberto, itu bagus sekali untuk adanya suatu produk bersama, terutama untuk market domestik yang akan booming begitu kasus COVID ini melandai. Semua masyarakat menengah ke atas semua akan bepergian Pak di seluruh destinasi yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai pelaku pariwisata, industri pariwisata harus siap Pak dengan produk-produk yang kita punya. Jadi mungkin alangkah bagusnya, alangkah eloknya mungkin ada sesuatu dari ide dari Pak Yongki atau teman-teman sekalian untuk dapat dari aplikasi apa yang bisa. Mungkin kan kalau tidak salah di organisasi kita juga kan sudah ada yang dari Telkom tuh Pak, Wondering kalau tidak salah. Ya, Wondering ya. Ya. Jadi mungkin ada suatu aplikasi yang kita buat Pak. Jadi bukan cuma di medsos seperti WhatsApp atau lain-lain dan lain sebagainya. Jadi semua produk yang bagus, yang terutama untuk domestik ini kan beda Pak dengan untuk produk inbound yang senang masuk ke kampung-kampung, yang unik-unik. Kalau domestik kan memang marketnya beda Pak. Jadi mereka senang selfie, senang produk yang kekinian, termasuk ada. Jadi harus dikombin Pak. Jadi perlu suatu produk yang sedikit kompleks. Jadi bagaimana kita membaca demand dari wisatawan domestik ini Pak. Jadi akan harus, maksud saya harus di-combine Pak. Jadi biasanya kalau domestik tidak bisa terlalu lama harinya. Mereka sih maunya padat tapi singkat. Jadi contoh seumpama produk kami di Sulawesi Selatan Pak, terutama highlight-nya Toraja, heritage-nya Toraja. Jadi kadang mereka combine antara leisure dengan kerja. Jadi sambil kerja mereka juga ada kesempatan 1-2 hari dia mau sempatkan waktunya untuk
untuk berwisata. Jadi masalah nyaman dengan tidak nyaman dalam berkendaraan tuh mereka itu di nomor 2 kan Pak. Yang penting waktunya bisa padat, mereka bisa lihat semua, lantas tapi dengan harga yang sedikit terjangkau, jadi murah meriah begitu Pak. Ya. Mungkin ya saya rasa sementara gitu Pak. Oke. Sambil kita diskusi nanti ya. Terima kasih Bapak-bapak semua yang bicara tadi ya. Ide-idenya seperti itu, intinya adalah bagaimana kita melakukan cross selling. Nah, saya mencatat beberapa poin di sini yang mungkin saya perlu tanyakan. Nomor 1, apakah teman-teman kita yang kita ajak cross selling itu sudah mengenal destinasinya cukup lengkap? Artinya, kira-kira teman-teman kita nih untuk menjual Ambon nih modal pengetahuannya cukup nggak nih? Gitu ya. Mungkin juga sesuatu yang biasa di Sulawesi Selatan kita bilang Tanah Toraja terkenal, tapi orang tahu nggak Bira? Orang tahu nggak Jenet Bonto gitu? Termasuk juga Pak Norberto di Sumba gitu, orang tahu nggak hal-hal yang lain? Nah, kira-kira bagaimana kita melakukan sharing destination ya, supaya kita teman-teman kita semua yang kita ajak punya knowledge. Persoalannya kan mahal sekali nih ide-ide ini, pengetahuan ini, dan kita carinya kadang-kadang suka searching in nowhere, kita cari di website, kita cari di Google. Jawabannya benar atau enggak gitu, salah apa enggak. Nomor 1 destination-nya. Nomor 2, kemudian pada saat kita sebagai produsen menjual. Kalau Maluku enak lah Pak Cesar single fighter di situ sekarang posisinya di keanggotaan INTOA ini. Bagaimana dengan Pak Norberto? Pak Norberto di Sumba. Saya tahu di Sumba tuh ada Floresa, ada Grand Komodo. Bagaimana menata supaya rezekinya itu bisa berbagi, atau ya udah masa bodoh amat dah. Yang penting Pak Norberto keluarin produk A, kemudian Floresa keluarin produk B, supaya kita tidak saling memotong. Artinya kalau memang Pak Norberto mengeluarkan produk A, kemudian Floresa mengeluarkan produk A, orang akan memilih nih. Memilihnya nomor 1 koneksitas, dekat sama Pak Norberto apa dekat sama Floresa. Nomor 1, nomor 2 pasti ujung-ujungnya memilih harga. Kalau sedekat hubungan saya dengan Pak Norberto, tapi harganya Pak Norberto nggak semenarik apa yang dijual oleh Floresa, kan itu akan jadi itu pemikirannya. Pak Norberto nggak terlalu berat lah posisinya, karena di sana hanya ada beberapa, mungkin 5. Bagaimana dengan Bali? Bali Pak Freddy itu bukannya bersaing sih, bersama-sama teman itu banyak sekali, mungkin ada sekitar 200 tour operator di sana. Ikut semua nggak? Di sini ada Pak Wayan Subrata, ada Pak Made Tinggal, ada Pak Ibu Santi, ada Pak Sugeng Suprianto. Itu gimana nih caranya? Apakah ya udah nggak usah pusing, kita flow in the market aja, masing-masing Pak Reddy mengeluarkan produknya, teman-teman yang lain juga mengeluarkan produknya, gambaran-gambaran seperti itu yang kita perlu mungkin ada tata niaganya supaya jangan sampai kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik untuk kita bersama ini, antara sesama kita saling potong-potongan nih. Sayang kan, kebersamaan kita akhirnya salah gitu. Salah malah menjadi, kalau istilah saya bicara dengan Blibli adalah battlefield, atau mungkin sebelumnya saya bilang killing field. Sayang kan kalau itu terjadi. Nah, itu kira-kira gambarannya bagaimana nih mengatasi itu semua. Apakah kita mempergunakan sistem kebersamaan? Kalau sistem kebersamaan itu adalah sistem konsorsium. Sistem konsorsium, istilahnya ya, prakteknya seperti apa lain. Atau sistem kebersamaan, saya nggak sebut konsorsium lah.
Mungkin kita menata seperti tadi Pak Redi punya program A, teman-temannya Pak Made tinggal punya program B, atau semua di Bali atau semua teman-teman yang satu destinasi menjual program bersama, tapi pengaturan pelaksanaannya ditata sedemikian rupa. Itu gambaran pemikiran saya ya. Tentunya kalau memang sebaiknya kita memiliki satu produk yang sama dan harganya juga sama. Tapi ada hal-hal lain bahwa walaupun produknya sama tapi hotelnya berbeda, kan harganya bisa berbeda juga. Orang bisa memilih. Nah, ide-ide seperti itu yang mungkin perlu perlu disampaikan oleh teman-teman semua, how to work it out. Karena kalau seperti usulannya dari Pak Hakam, ada satu wadah, maaf saya katakan, wadah itu mudah kita dapatkan. Kami saya lah memiliki kedekatan dengan Wanderin, memiliki kedekatan dengan Asis, memiliki kedekatan dengan Travel Beach. Tiga perusahaan ini pernah kita ajak bicara di dalam Intoa. Itu mudah, tinggal mau arahnya kemana, kita sesuaikan, kita bilang, saya maunya, atau kelompok kita maunya seperti ini. You bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke, saya pindah ke Travel Beach. Bisa nggak? Oh, saya pindah ke Wanderin. Bisa nggak? Itu mudah. Tapi bagaimana kita sendiri menata diri kita, itu yang tidak bisa dikelola oleh pihak portal. Kita beresin dulu di sininya gini. Saya ingat dulu waktu pertama sekali saya karir main di Inbound, itu ada konsorsium yang mulai dari Pak Ben Sukma bergabung dengan Pak Gondo, kemudian gabung juga ada kalau nggak salah Marintur di situ juga, ada Mas Aji juga di situ, kumpul-kumpul semua. Mereka hanya berbagi destinasi. Ada wisatawan asing dari luar negeri masuk, begitu masuk Sumatera Utara dikirim ke Eka Sukma, masuk ke Jakarta dikirim ke Marintur mungkin pada saat itu, atau Vista, kemudian masuk ke Jawa Timur diambil sama Mas Aji, kemudian masuk ke Bali diambil sama siapa lagi. Itu kan penataannya bagaimana kita melanggengkan kerjasama kita seperti ini. Oke, itu sih yang muncul dalam pemikiran saya. Ayo kita cari jalan keluar yang paling bijak untuk kita menjalin kekuatan ini bersama. Silakan, bebas siapa yang ingin menyampaikan pendapat. Yuk kita gali bersama apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalau yang mau bicara silakan kasih raise hand dari ininya, dari Zoom-nya. Saya mau Pak Yongki. Ya, ini suaranya suara Bu. Namanya sama panggilannya beda. Ini Ibu Yeni Erika, dipanggilnya terkenal Ibu Ekis. Nama bimbinya Ekis. Nama panggung gitu ya, Bu. Baru lihat muka-mukanya nih Pak Redi, Pak Caesar, segala macam. Salam kenal semua ya. Ini anak ngikut-ngikut Inbound. Mainnya kecil-kecilan. Jadi saya cuma mau sharing gini. Lucu sekali bahwa ada banyak di komunitas yang travelnya kita nggak bisa bilang abal-abal karena terbukti mereka juga jalan turnya. Selama pandemi ini dari Januari itu bahkan yang bikin overland bus itu jalan berbus-bus, saya sampai bingung. Kita yang sebegini settingannya mau melayani dengan baik atau apa itu akhirnya jadi jadi melenceng karena ngelihat mereka ini yang penting jual, jalan, jadi itu yang paling ramai itu kemarin tuh di komunitas saya tuh khususnya Labuan Bajo. Itu yang dulu nggak kesentuh sama orang, mungkin karena udah 5 juta itu harganya itu, tapi sekarang ini banyak sekali dan jalan turnya. Oke. Ya udah masuk aja. Nah, jadi saya cuma berkata begini. Saya rasa nggak apa-apa kalau ada punya paket
saya rasa semua travel juga punya highlight-nya, atau dia mungkin dekat dengan hotel apa yang paling kuat atau apa. Cuma memang rasanya itu memang harus rasa domestik. Yang contoh kalau Sumba itu yang laku, kenapa kemarin itu yang gila aja 5 hari di Babat itu, 5 hari 4 malam masuk Tambolaka, keluar Waingapu dengan harga 5 juta something, belum tiket pesawat, tapi bisa dijual gitu. Itu contohnya. Jadi memang pasar domestik ini dikata yang Labuan Bajo aja 3 hari 2 malam aja, itu yang paling banyak tuh 3 hari 2 malam. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa sambil menunggu nih Pak Yongki kita nemuin apa ketemunya jalan nanti untuk paket ini. Yang sudah ada nggak apa-apa sebetulnya kita jadikan jadi bank itinerary. Artinya kita kumpulkan dulu dan semuanya mungkin harus ada tagline-nya, misalnya wellness atau misalnya adventure atau misalnya sport tourism. Jadi ada tematik. Walaupun kita pikir wah nggak akan mungkin orang kayak gitu. Ya mungkin saja. Karena kenyataan kesininya saya ngelihat, khususnya saya ngelihat Maluku nih. Saya jual minyak juga nih Pak. Minyaknya saya ngambil di sana, Pulau Buru. Itu saya ada di, sekarang ini saya juga ikut di, manjang dikit, saya ikut di Kadin. Kadin itu, tapi ini Kadin kan ada 2. Dan itu banyak sekali, saya akan coba nih, data dari Kadin itu ribuan orang. Dan mereka sekarang memang kepingin cari dapat orderan. Jadi kalau tadi ada Pak Hakam kali yang ngomong kalau pengembangan produk, saya lebih pikir ke pengrajin sama ke kuliner. Dan mungkin kita bisa jual juga ke komunitas UMKM ya. Karena sekarang ini misalnya ngejual minyak kayu putih, kepingin juga ngejual gitu loh. Tapi datang ke Maluku, tur ke sana, kemudian datang ke industrinya, terus kemana bisa beli minyak kayu putihnya. Itu saya rasa menarik gitu. Saya mau tuh. Sebetulnya program itu saya udah pernah bikin Pak. Mau saya tawarkan, saya bingung karena saya masih ngambil sama orang. Waktu itu saya pernah hubungin anak HPI di Namlea. Tapi dia bilang mau mesti ke sana tuh jauh lagi Bu. Saya mesti naik perahu atau apa kata dia. Apalah pokoknya kalau dia tuh ada dataran atasnya atau apa bawahnya. Oh, si Vicky, Bu. Hah? Vicky namanya. Oh iya. Nah, itu saya pernah tuh sama dia. Saya pernah ambil 1 drigen 5 liter itu saya jual di Jakarta. Sampai sekarang saya jual terus, Pak. Saya jual terus. Vicky. Nah, untuk Sumba, saya pernah mau bikin, tapi kemarin ternyata saya sudah dapat 1 grup itu. Tapi karena pandemi waktu itu dikatakan jangan, waktu Februari itu ada pandemi kalau nggak salah. Lagi zona merah lah. Itu bikinnya coba yang masih 5 hari yang ngebantai Tambolaka keluar Waingapu. Pokoknya itulah pasar domestik kayak gitu. Jadi saya pikir Pak sekarang ini terakhir saya kalau ada yang ikut Flora Tama kemarin akademi yang punyanya kementerian, itu betul-betul dia ngegabungkan kayak di Flores itu ada tenun apa yang terkenal Mama Flora itu yang sampai ke luar negeri ya jualan atau apa, itu bagus banget itunya. Dan kemarin teman saya itu ada ngebawa jeep ke sana pergi tur, dan saya dapat request sekarang untuk motor. Ada salah satu motor lah kayak gitu, komunitas mau pergi ke sana juga untuk touring di Flores. Jadi tapi dia bukan mau ternyata satu lagi ini domestik nih. Bukan pengen ke sananya tapi ke industri kayak gitu. Jadi mungkin pengembangannya ke sana Pak Yongki. Jadi kita bisa bikin dulu yang punya ada, dikirim aja, saya rasa dijadikan, dikumpulkan. Nah, kita boleh sebar-sebarkan dulu, dijual ke tamu-tamu kita. Demikian kalau dari saya. Makasih. Baik, makasih Bu Ekis. Nah, ini kelihatannya sudah ada, kalau saya istilahnya botol ketemu tutupnya nih. Yang tadi bicara para produsen, tour operator, kita sebut para seller. Nah, ini Bu Yeni Erika, Bu Ekis ini berbicara mewakili suaranya suara buyer nih atau reseller.
Karena beliau ini yang berhubungan dengan customer-nya, berhubungan dengan apa yang tadi Pertamina atau siapalah, pemerintah siapa. Nah, apakah informasi-informasi yang dimiliki oleh Bu Ekis ini sampai ke teman-teman kita produsen nih, para seller. Karena maaf, saya sebagai produsen, saya yang menjalankan offline, karena saya terlalu rutin, saya pikir ya ini program saya sudah bagus. Dan nggak taunya saya tertinggal di belakang, saya tercengang-cengang pada saat melakukan kajian untuk Kemenparekraf, termasuk Pak Hakam membantu saya menggali ternyata banyak sekali informasi-informasi yang ada di sana tapi nggak keluar sampai Jakarta. Nah, ini yang perlu kita lakukan, istilahnya cross-selling. Nah, kalau memang bicara istilahnya cross-selling ini ketemu antara seller dengan buyer, antara tour operator dengan travel reseller atau travel agent, itu kan nanti akan ada patokannya. Kira-kira kita apakah perlu membuat satu standarisasi? Ini harganya dari Pak Norberto, katakanlah 1 juta. Silakan teman-teman di Jakarta jual 1 juta, nanti kita siapkan komisinya. Kita proteksi berapa misalkan? Mesti ambil satu kesepakatan. Apakah dalam hal persentase, apakah dalam hal nominal. Kalau konsorsium yang dilakukan oleh outbound tour, saya tahu konsorsium China, konsorsium Thailand, itu rata-rata mereka berbagi nominal sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah untuk satu paket yang harganya sekitar 3 sampai 5 juta. Kan besar-besar kecil ya. Kalau harganya 5 juta itu 200 sampai 300 nggak sampai 10%. Tapi kalau angka yang 3 juta itu mendekati 10%. Nah, hal seperti ini mungkin akan menjadi satu pemikiran kita bersama. Yuk kita cari jalan keluarnya bagaimana. Semua sepakat, saya lihat di chatroom juga sepakat, yuk kita jualan aja dulu deh. Kalau gitu, marilah kita sama-sama memikirkan, yuk masing-masing semua siapin dulu flyernya. Kosong, blank, tinggal nanti teman-teman kita tambahin logonya, dan kemudian harganya tinggal kita sepakati nih. Antara sesama teman di daerah sebagai produsen, sebagai tour operator, enaknya apakah diobrolin dulu di pihak sana, di pihak teman-teman di sana. Ayo deh, kalau gitu saya ambil posisi Tambolaka. Ayolah saya ambil posisi Waingapu. Saya ambil posisi Sumba. Hal-hal seperti itulah yang dikelola oleh internalnya di daerah masing-masing. Mungkin itu sih saran saya, pendapat saya mungkin. Silakan teman-teman bagaimana mencari solusi supaya kita saling bersinergi, kita saling menolong satu sama yang lainnya. Silakan. Mungkin ada pemikiran dari Pak Redi, ada dari Bu Winastri. Silakan. Ya, Bapak Ibu, salam sehat. Sehat ya. Terima kasih Pak Redi, Pak Norberto atas ide-ide cemerlangnya. Kami siap, kami ada program open trip juga untuk Komodo, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada request-request tertentu yang untuk Komodo seperti tadi Bu Yeni sampaikan dan juga mungkin ada Bapak Ibu lain yang ada request khusus, itu kita siap as request basis. Seandainya juga ada budget tertentu, monggo diinformasikan, kami siap, karena kasihan juga staf kami di Labuan Bajo dan di Raja Ampat tuh mereka nggak ada kegiatan gitu. Mohon supportnya Bapak Ibu supaya mereka ada aktivitas, mereka akan sangat senang kalau Bapak Ibu mau bantu untuk jualkan paket-paket gitu. Nah, kami siap dengan harga-harga yang inilah yang tidak terlalu jatuh gitu, masih reasonable gitu. Ya. Itu aja sih dari saya. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Baik, Bu Winastri, terima kasih. Grand Komodo.
apa yang disampaikan Bu Winastri itu timbul dalam pikiran saya dua hal. Nomor satu, apakah Ibu Ekis tahu bahwa teman-teman yang jualan online dengan paket 400.000 one day trip ke Komodo itu safe apa enggak? Karena saya tahu persis di sana ada orang-orang pemilik kapal satu engine dia jualan murah-murah banget gitu. Sedangkan kalau Pak Kirtia jualan Komodo, nggak mungkin dia berani pakai boat yang single engine. Dia selalu pakai boat yang double engine. Kemudian ada alat komunikasinya supaya kalau terjadi mesin mati di jalan, kita nggak terkatung-katung di tengah laut. Nah, informasi seperti itu pernah nggak sampai dari teman-teman produsen ke teman-teman reseller? Itu satu hal. Itu perlu, artinya kita information destination. Kenapa si open trip yang lain, yang mereka tour guide bisa jualan semurah-murahnya, alasan-alasan tertentu bisa disampaikan kepada teman-teman yang reseller dalam ajang forum seperti ini atau dengan ajang forum informasi. Kemudian hal yang kedua, maaf kalau saya tanya, apa yang disampaikan Bu Winastri, ayam dulu apa telur dulu nih? Maksud saya gini, apakah Bu Winastri mengharapkan Bu Ekis dan teman-teman yang lain minta program ke Komodo, atau Bu Winastri yang mempersiapkan programnya kepada Bu Ekis dan teman-teman untuk disebarluaskan? Kalau ada permintaan khusus, baru Bu Ekis dan teman-temannya bilang, Bu Winastri, tolong dong saya dibuatkan program seperti itu. Itu sih kira-kira gambaran-gambarannya bagaimana kita mencari solusi bersama untuk kita menjadi satu kekuatan. Silakan yang lainnya, Bu Santi mungkin, Pak Made Tinggal mungkin, Pak Ketut Parta mungkin, silakan. Atau ada Pak Pranoto mungkin dari Jawa Tengah, jagoannya Joglo Semar. Silakan, Pak Ketut ya. Terima kasih Pak Yongki. Ya, Pak. Saya pertama kali juga ikut ini, join discussion di sini. Ini sangat tertarik loh program kita share bersama, program dari masing-masing yang ada, gitu Pak Yongki. Saya dari Henatur, terus program saya lebih banyak daripada adventures, marine adventures. Jadi saya punya paket beberapa hari, 4 hari atau 3 hari, itu kayaknya dan snorkeling dengan manta, termasuk daratan Nusa Penida. Tambah juga di darat juga ada kita adventure tour-nya. Nah, kalau dari situ akan sangat tertarik kalau kita juga sebelum PPKM ini beberapa kita juga dapat domestic klien ya dari ibu kota itu menuju Nusa Penida, Penida snorkeling di Manta Point, Nusa Penida. Setelah itu nanti di darat kita lakukan besoknya darat. Kita bisa lakukan seperti itu, Pak. Dan siapa tahu teman-teman yang nantinya tertarik dengan adventure program itu kita bisa berkolaborasi, Pak, bersama-sama. Nah, kita pakai boot kita sendiri, tidak share dengan boot lain, karena kita ada speedboat tersendiri berorganize. Tentu ada batasan-batasan tersendiri. Demi kita bicara masalah keselamatan, ya boot kita selalu lebih dengan unsur-unsur selamat itu sendiri. Masing-masing ada radio dan komunikasi sangat lancar. Kita juga ada satu boot khusus untuk rescue. Saya kira itu informasi kita di Bali. Bila yang tertarik nanti ke program Bali yang kait dengan adventure, kita bisa berkolaborasi masalah itu. Saya kira begitu, Pak Engki. Terima kasih. Ya, makasih. Ada koreksi di chatroom, Pak Cesar itu bukan satu-satunya penguasa di Maluku, ada teman-teman yang lain. Terima kasih dari iPhone. iPhone itu kalau nggak salah sih Pak Kirtia. Mungkin ya, ada 2 iPhone di sini, saya nggak tahu yang mana. Maaf, saya cuma menyebutkan. Oke, terima kasih Pak. Pak Ketut masukannya. Oke, sementara saya belum mendapatkan kira-kira arahan dari teman-teman semua.
enaknya gimana sih soal apa namanya pembagian, apakah kita lepaskan harga net ataukah lebih baik supaya harganya semua selaras kita sampaikan ini loh harga jual saya siapkan komisi sekian. Nah, kalau memang kita siapkan komisi sekian, mungkin kita perlu bincangkan juga yang pantas berapa sih komisinya gitu, supaya kita saling untung ya, saling untung. Sayang sekali yang travel agent itu saya tidak melihat Bu Anita Widaya, yang saya lihat adalah Bu Ekis di sini. Jadi kira-kira Bu Ekis juga bisa bilang nantinya, bagusnya sih harganya misalkan udahlah harga net aja nanti saya maaf. Atau mungkin Bu Ekis bilang harganya sekian tapi nanti kita dikasih komisi sekian. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang produsen juga nanti di counter sama teman-teman yang travel agent. Silakan. Mungkin Pak Randy senyum-senyum tuh ada pendapat, mungkin silakan Pak. Ya Pak, makasih Pak Yongki. Ya kalau saya sih kembali ke apa ya, yang sederhana dari awal itu Pak ya. Ya. Jadi supaya harga selling itu seragam. Jadi antara saya misalnya kemudian umpamanya Bu Ekis gitu ya. Untuk misalnya produknya Pak Noberto, apa Pak Cesar, apa Pak Hakam, apa Ibu Winastri gitu ya. Apa Pak Enak gitu. Jadi sebaiknya memang diberikan komisi Pak. Kemudian seperti contoh misalnya Pak Noberto yang udah ngasih ke saya gitu Pak ya gitu. Nah jadi kalau masalah komisi itu sebetulnya menurut saya sih sebaiknya dikembalikan saja kepada si produsennya gitu Pak. Oke. Pak. Mereka bisa atau ini berapa gitu ya gitu kayak karena produknya kan udah jadi Pak Yongki sebetulnya ya mereka udah jualan gitu, mereka udah jualan, kita ini sebetulnya sifatnya membantu memperluas gitu kan, memperluas pasarnya mereka gitu. Jadi umpamanya Pak Noberto IG-nya mungkin followersnya 3.000 gitu ya gitu. Sementara mungkin IG-nya Pak Yongki atau perusahaannya Pak Yongki, Marintur, apa namanya tempat saya, misalnya masing-masing 5.000 gitu. Nah, ini kan cakupannya menjadi lebih banyak 10.000 gitu Pak, gitu audiensnya gitu ya. Itu sih Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Jadi ada usul. Jadi sebaiknya besaran komisi itu ditetapkan oleh produsen masing-masing. Ide yang bagus juga Pak. Cuman saya khawatirkan nanti kalau kebetulan di tempat yang sama, katakanlah di Pak Redi di Bali, ada orang menjual tur yang sama, saling potong sih. Saling potong. Mungkin kalau memang ada hal seperti itu, Pak Redi dan teman-teman di Bali itu saling ngobrol dulu. Yuk kita bikin produk ini, kita jalankan ke teman-teman katakanlah di Jakarta, di Surabaya atau di tempat lainnya sebagai reseller. Mungkin itu hanya sebagai ide ya Pak ya. Kalau saya sih inginnya kebersamaan supaya kita bisa ambil untung bersama-sama. Itu aja. Dan saya tidak menginginkan terjadi battlefield, saling potong harga dan lain sebagainya. Silakan, mungkin ada ide dari Pak Pranoto mungkin. Mungkin boleh saya tahu Pak. Pak Cesar. Pak Pranoto dulu Pak. Ya silakan Pak Pranoto. Oke baik. Saya sih dari menyoroti ini aja Pak, apa namanya? Untuk masalah produk saya kira tadi kita masing-masing juga sudah punya, kemudian kemarin kita juga sudah menyusun beberapa produk yang diusung untuk persiapan kerja bareng dalam bentuk konsorsium. Kalau memang itu masih cukup relevan dan masih bisa dipergunakan, sebetulnya kita bisa pakai itu saja Pak. Soal kemudian marketplace-nya tadi mau mengarah kemana, saya tidak keberatan. Yang penting
kita sama-sama bisa bekerja bersama, berjalan bersama, saling memberikan kemanfaatan lah. Kalau masalah besar kecilnya ya tergantung pada kita mensikapi dalam situasi kondisi ini. Yang penting bisa berjalan dulu, Pak. Ya. Oke. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, makasih. Ini saya dengar salah satu senior kita nih, Pak Joko nih. Pak Joko udah hadir nih, udah ngikutin dari pembicaraan kita atau baru bergabung Pak Joko? Baru gabung Pak, sorry. Oh, jadi belum ngikutin ceritanya ya Pak ya? Belum. Sorry. Karena lagi ada acara. Oke. Siap. Mungkin ada Bu Santi mungkin ingin menyampaikan pendapat ya? Oke. Selamat siang Pak Yongki dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih. Untuk paket di Jawa Tengah saya sudah ready Pak. Dan flyer juga sudah ready untuk yang tanpa logo saya. Jadi bisa siap di share. Kemudian untuk harga biasanya memang saya buat net to agent Pak. Jadi nanti agent yang akan membeli produk saya biasanya dia markup begitu. Dan memang kendalanya adalah di sini kita persaingannya dengan guide-guide yang menjual paket. Itu yang susah untuk bisa ini Pak, karena pasti harga mereka akan hancur-hancuran begitu dan kualitas kita nggak tahu. Nah, kita sementara kan harus ada menyisihkan segala macam untuk nanti bayar pajak dan segala macam kan Pak. Jadi ya kita kalau untuk kompetitor di sini memang susahnya adalah dengan guide yang menjual paket. Itu aja Pak Yongki masukan dari saya. Oke. Terima kasih Bu Santi. Mungkin kalau seandainya kebersamaan kita sudah kental, sudah solid, ya teman-teman kita yang jadi reseller, yang jadi travel agent, ya nyari ke kita dong kali ya, supaya kualitas juga terjaga, tidak terjadi masalah, dan ya seperti tadi yang saya katakan mengenai komodo tadi, perlu edukasi ke teman-teman kita bahwa kualitas kita seperti ini, Oke. Baik, silakan Pak Cesar tadi ada yang mau bicara sebelum Pak Pranoto, mungkin saya lupa. Silakan Pak Cesar. Ya Pak, tadinya sih sebenarnya yang saya pahami ide kami ini karena dalam kondisi COVID dan teman-teman semua pada turunnya juga agak seok-seok. Jadi masalahnya dengan Pak Randy kita coba internal Intoa, kita saling mendukung untuk bagaimana kita semua bisa jalan gitu, bisa makan. Nah, sehingga saya kira yang masalah persaingan dari para kompetitor kita memang di Maluku juga kita cukup kental. Artinya komunitas juga cukup kuat tuh. Tapi ini sekarang kalau saya sih cuma menguatkan, mumpung sekarang juga lagi COVID dan kita terus menjaga supaya COVID tidak naik. Jadi ya saya kira suka dan tidak suka kita di travel agent yang sebagai seller, kita tetap akan menjual paket tour yang harganya diusahakan tidak terlalu mahal, tetapi tingkat safety-nya itu kita tetap harus tinggi begitu Pak ya. Saya kira itu yang jadi. Yang kedua memang saya di Maluku sebenarnya saya sudah bukan saya sendiri pemain utama Pak, dan apalagi kalau untuk tur Kota Ambon, tur seperti Pantai Ora itu saya sudah jarang menghandle. Saya lebih banyak ke special interest. Hanya saja memang masih banyak aja yang orang masih minta saya untuk tur. Jadi kayak ada beberapa rekan-rekan travel agent di Ambon, saya bagikan aja paketnya, silakan jual. Toh juga nanti kalau ada yang
laku, mereka pasti akan minta ke saya juga, minta tuh guide-guide-nya gitu Pak. Jadi saya kira ya dengan pertemuan ini kita tetap artinya mencoba untuk harga semurah mungkin dan pembagiannya juga cukup yang sellernya juga dapat cukup baik, tapi kita tetap prokesnya itu harus memang ketat Bu, apalagi kita mau jalan dalam tahun ini gitu. Ya. Kira-kira mungkin itu tambahan dari saya, sekaligus saya mau sapa dulu nih rekan lama saya Pak Ena. Terima kasih Pak Yongki. Ya, makasih Pak. Oke. Cukup banyak yang sudah disampaikan, tapi belum ada satu kesepahaman apakah teman-teman akan mempersiapkan produk open trip. Kalau istilah sekolahannya dulu adalah sit-in coach. Apakah itu menjadi ide supaya kita mendapatkan masukan atau income yang lebih banyak, teman-teman kita saling support bahwa untuk tour ini satu tour tertentu itu ada open trip-nya, ada sit-in coach-nya, dan dengan adanya open trip dan sit-in coach yang bisa berjalan dengan reguler, saya pikir teman-teman guide yang jualan dengan harga miring tidak bisa berkutik dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira mungkin begitu ya. Saya setuju juga tadi dengan ide bahwa lebih baik, ini dengan Bu Santi, lebih baik mungkin kalau teman-teman kita sudah disiapkan flyer, kemudian sudah ada harga jual, kemudian teman-teman kita, teman-temannya Bu Ekis itu tinggal pasang logo perusahaannya, dan nanti kita menjual, kita akan dapat sekian. Jadi kalau seandainya memang harga tersebut harus di markup, artinya kan flyer tersebut harus kita bongkar pasang. Itu ya idenya ya. Silakan, mungkin ide mengenai open trip itu bisa kita jalankan nggak? Kita siapkan. Pak Yongki. Ya, Pak Hakam, silakan. Ya, Pak Yongki, usulan nih Pak, ini cuma usulan saya pribadi nih Pak. Sebelum kita jauh melangkah Pak, mungkin harus ada wadah, satu wadah untuk kita kebersamaan kita ini, untuk men-share produk yang masing-masing teman-teman punya. Jadi maksudnya semua bisa lihat Pak, semua bisa akan jual apa yang masing-masing provinsi atau teman-teman punya. Jadi semacam satu wadah Pak. Jadi apa dia berbentuk apa satu grup atau ini, karena ini kan masih saya pribadi masih bingung untuk mencet teman-teman itu harus one by one, enggak keseluruhan satu kali di share. Teman-teman sudah bisa jual masing-masing produk Pak. Jadi kalau masalah harga kan bisa belakangan Pak. Yang penting ada kesepakatan bersama bahwa harga yang kita akan share atau publish ke teman-teman itu sebelum dipublish ke customer itu sudah ada semacam MOU ke masing-masing teman-teman yang punya produk yang ada di grup di wadah ini sumpama Pak. Ya. Waduh, ini rupanya Pak Hakam ngasih PR buat saya nih, memikirkan wadahnya nih. Untuk hal tersebut mengenai wadah, kalau memang akan menjadi atau menempatkan di satu marketplace atau satu portal, saya perlu berbincang dengan salah satu antara Wanderin, Asis, atau dengan Travelbiz salah satu. Tapi mungkin sementara sebelum itu terjadi, mungkin kita perlu memikirkan apakah daftar anggota kita itulah yang kita tuju kirimkan dalam bentuk email produk-produk yang mungkin gitu ya Pak Hakam ya. Oke, makasih. Silakan ada tanggapan atau usulan dari teman-teman semua bagaimana menelorkan, menggulkan pemikiran kita bersama ini menjadi satu produk yang kita bisa saling silang jual, cross selling. Oh, tadi ada tanggapan dari Pak Suberata, Pak Wayan Suberata. Apakah
saat sekarang open trip atau sit-in coach tour masih relevan untuk dijalankan pada masa pandemi COVID. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman semua. Kalau seandainya memang nggak ada tanggapan, kalau saya sih kasih input sedikit aja ya. Kalau saya silakan Pak Redi ya. Mengenai open trip ya, Pak Yongki ya. Jadi sebetulnya open trip ini amat sangat relevan ya. Masih sangat relevan. Mungkin Pak Wayan Subrata juga mengetahui gitu ya di Bali. Memang ini bukan open trip, tetapi pada saat penyeberangan sebelum PPKM ya, penyeberangan ke Nusa Penida itu penuhnya luar biasa. Dan prokes itu udah nggak ada, Pak, gitu ya. Itu luar biasa di pelabuhan itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat open trip ini masih sangat relevan karena open trip ini merupakan suatu sarana suatu sarana untuk tempat yang mahal tanda kutip ya, tetapi dengan open trip sharing cost atau tadi yang Pak Yongki bilang bahasa sekolahannya dulu itu sit-in coach itu Pak ya, gitu kan ya gitu. Nah, jadi sekarang itu sebetulnya ini menjadi sarana Pak, sarana untuk orang-orang domestik mengunjungi destinasi-destinasi yang selama ini hanya mimpi, gitu. Karena sekarang ini menjadi affordable, gitu sih Pak Yongki. Ya, jadi menurut saya masih sangat relevan Pak, gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Dinar juga mengatakan, ya tentunya open trip ini dijalankan perlu dengan prokes ya. Atau mungkin ke depan 2 atau 3 bulan ke depan kita membuat open trip dengan catatan bahwa orang sudah divaksin. Mungkin. Apakah kita bisa libatkan aturan seperti itu? Mungkin. Silakan. Tapi ya proses seperti itu kita serahkan kepada daerah masing-masing. Yang penting adalah bagaimana nih sekarang nih kita akan ada satu solusi supaya cikal bakal bisnis bersama ini bisa benar-benar berjalan. Bukan cuma wacana, bukan cuma ngobrol, tapi sudah mulai ada saling tukar saling tukar program dan lain sebagainya. Seandainya memang diperlukan, nanti ya antar asosiasi lah. Intoa ngundang Asita Jakarta, anggotanya kita ketemu duduk bareng, mungkin 100-200 orang, kita ceritain destinasi dan mungkin idenya seperti itu. Tapi yang penting sekarang ide sederhananya, ide kecilnya kita telurkan dulu. Supaya kalau memang sekarang sudah bertelur, sudah sebentar lagi menetas, kita bisa saling mempersiapkan. Kalau gambaran saya sih, pemerintah terus bekerja keras supaya COVID ini teratasi. Dengan penekanan dengan PPKM, harapan saya kalau memang Bali landai, Bali menurun, akan dibuka. Mungkin sekitar September atau Oktober. Kalau memang September atau Oktober Bali sudah buka, artinya transaksi domestik juga akan segera dibuka. Itu sih keyakinan saya. Silakan, ada pendapat yang lain? Pak Joko itu angkat tangan ya, kalau nggak salah, apa sedang melambaikan tangan dengan orang lain? Ya Pak. Oh ya, silakan Pak Joko. Ini. Ya oke. Ya terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sorry lagi bersih-bersih kantor nih. Ide gagasan untuk open trip di saat ini cukup bagus. Jadi beda ya open trip dengan fam trip ya. Jadi kalau open trip itu artinya kan kita jual ke orang lain. Kita dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Sehingga kita bisa mengadakan open trip. Malah ada yang jual open trip adalah dijual yang kadang-kadang tidak masuk akal yang dibuat oleh orang-orang itu, tapi kita jangan dibenturkan seperti mereka lah. Tapi kita akan tetap tadi diinformasikan bahwa karena ini adalah di satu asosiasi Intoa, sebaiknya masing-masing daerah mensuplai yang ikut mensuplai produknya masing-masing minimal 2.
untuk kita untuk kita susun bersama, jadikan satu paket nasional yang tetap dikomandani oleh INTOA. Kita sudah punya wadah, jadi tidak perlu wadah yang lain-lain. Cuma masing-masing daerah silakan yang mau ikut untuk mensuplai produk itu. Misalnya begini Pak, saya dari Kalimantan ada 3 tour operator, 2 produk, kita udah sepakat dengan kawan-kawan yang 3 tour operator itu dengan harga sekian, less sekian persen untuk kawan yang akan operate di daerah lain. Misalnya dari Jakarta untuk menjual, tetap kita kasihkan komisi 10%. Siapapun operatornya di daerah itu sebaiknya yang harus kita lakukan. Jadi tetap menggunakan wadah INTOA, produk kita kumpulkan, kita share di INTOA, siapapun bisa menjual. Ya, pada mereka kemudian tanggal keberangkatan dipastiin. Ya, jangan nanti kita udah jual, udah ke teman kita, partner kita udah jual, udah terima duit, ternyata nggak jalan materialis. Ya nanti jadi kawan kita yang nggak enak. Jadi minimum, jadi Femtrip itu harus dibuat minimum berapa orang bisa jalan. Jadi harus dikasih catatan. In case tidak materialis akan dirilis kan gitu. Itu tuh perlu untuk catatan karena kondisi juga sekarang lagi belum pulih. Nah tentunya kita harus hati-hati, kawan-kawan membuat jangan mengambil profit yang besar-besar dulu lah. Ya, yang penting kita bisa untuk dapat fee, kemudian kawan-kawan kita bisa hidup, nah, operasi bisa jalan. Itu aja yang penting sebetulnya Pak. Jadi saya sarankan silakan masing-masing daerah untuk berkolaborasi untuk membuat satu atau 2 produk, dikirimkan yang ikut join ke INTOA, kita kemudian INTOA akan menyebarkan ke anggota siapapun yang bisa menjual dengan komisi 10%. Itu aja Pak. Sangat simpel Pak Yongki. Jadi biar cepat jalan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ide yang brilian dari Pak Joko itu. Bagaimana beliau melakukan kebersamaan beberapa tur operator di tempatnya, di destinasinya untuk bergabung, untuk membuat satu produk diserahkan. Kemudian ditaruh di di tempatnya INTOA gitu ya. Mungkin di forum yang sekarang di WAG kita juga oke, saya pikir. Mungkin itu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Hakam untuk tidak menyampaikan satu persatu dan lain sebagainya. Sementara untuk menitipkan barang kita di marketplace, saya akan bicarakan dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Nah, satu hal lagi, mungkin juga kita sudah perlu memikirkan apakah untuk menjamin keberadaan kita bahwa kita adalah tour operator inbound atau tour operator yang mumpuni, kita perlu menempatkan satu logo. Katakanlah di perusahaan kita menempatkan logo INTOA gitu ya. Artinya kalau memang saya melihat produknya Pak Hakam sudah menempatkan produknya INTOA, artinya perusahaan Pak Hakam sudah di-endorse oleh INTOA. Mungkin pemikiran seperti itu akan menjadi satu keyakinan bahwa produk yang disampaikan itu adalah produk yang oke, bukan produk yang abal-abalan seperti dijual guide. Silakan kalau memang ada pemikiran lain, ya kita bicarakan, kita diskusikan. Ada mungkin saran-saran dari teman-teman semua? Ini Pak Saisar mau bicara kah? Tidak Pak, untuk sementara. Oke, ini saya lihat ada satu yang angkat tangan. Oh, iPhone ini kalau nggak salah tadi mengaku dirinya adalah Ibu Delima. Saya Sebastian Pak. Ini pengusaha, Ya, pengusaha dari timur nih Pak. Oke. Pak Sebas ada di NTT atau di Sulawesi kah? Lagi saya nggak tahu saya. Oke. Lama tidak ngomong. Kebetulan saya lagi di Manado, tempatnya Pak Effendi. Oke. Nah, tapi bukan urus tur Pak, urus keluarga. Pengusaha kelor nih. Jadi berkaitan dengan itu kan, ya seperti Pak Joko bilang kan sudah ada wadah. Terus kemudian yang kerja gotong royong rame-rame gini kan sudah pernah dibikin yang beberapa kali lalu tentang kesehatan lah, tentang apa.
Kan sudah pernah bikin Pak ini ya Pak Sebas ya. Iya Pak. Yang September kalau nggak salah untuk stimulus yang ya semacam itu. Jadi sebenarnya kan sudah jadi barang itu. Nah, yang persoalan dari tadi itu kan kalau misalnya di satu destinasi ternyata pemain lebih dari satu. Iya. Lebih dari satu. Saran Pak Redi tadi silakan diatur oleh masing-masing. Tapi karena lebih dari satu, akhirnya kan menjadi tidak seragam. Ya saya rasa bikinlah seperti yang kita bikin kemarin itu yang September, walaupun saya tidak aktif waktu itu, dibikin ya seperti kayak WA ini kita bikin gini sepakat, mungkin cuma coret saja tanda tangan kita atas nama misalnya, karena sekarang kan di Wadah Intoa, jadi oke kita MK, kita mau produk di misalnya di Manado 3 hari 2 malam untuk trip atau apa namanya kita harga sekian, karena tuh cost transport dan segala macam kan hampir sama tuh. Yang membedakan kalau orang punya armada sendiri mungkin dia bisa akali gimana. Kalau yang menyewa bagaimana. Nah, itu yang mungkin membedakan. Nah, tapi demi kebersamaan ya kan kita sudah pernah kerjakan gitu, Pak. Ya. Saya rasa tidak merintis baru lagi. Cuman dijaga yang di satu destinasi lebih dari satu tour operator ya supaya ngomong baik-baik kita sepakat begini harganya. Jadi harganya misal basic waktu di breakdown cost itu bukan dihitung berdasarkan punya transport sendiri karena yang lain mungkin tidak punya transport sendiri. Itu kan yang membedakan itu Pak. Ya. Jadi saya rasa dari apa yang sudah dijalankan sudah ada, tidak ya saran Pak Hakam bagus juga. Cuman kan menjadi terlalu formal, tidak se-fleksibel sifat open trip itu sendiri gitu. Open trip itu kan fleksibel pengaturannya di set oke jualan di Facebook di media sosial. Nah mungkin harapan Pak Redi itu seperti itu, tidak di formal-formalan tetapi kita jalankan berdasarkan kesepemahaman bersama supaya ada ikatan yang mungkin WA atau apalah namanya di kesepakatan ini loh kesepakatan kita. Dan saya rasa itu bisa jalan Pak. Ya. Ya. Nah, penempatan logo saya rasa perlu juga untuk apalagi namanya menunjukkan bahwa kita sebagai jaminan mutu lah ini itu namanya memang open trip istilahnya kan kita numpang yang sudah berjalan, numpang nama yang sudah berjalan, yang berjalan itu open trip itu kan tidak kita banget gitu, itu kan orang yang jualan gitu, jadi kita numpang nama itu ya tidak salah numpang nama itu terus ya diformalkan. Tidak harus formal tapi ya dengan bahasa WA lah apa segala macam ini kesepakatan seperti ini saya rasa bisa jalan baik. Apa sudah 1 tahun sering bertemu, sering kenal walaupun suara saya dan wajah saya tidak berketemu muka tapi ini kan sudah apalagi namanya. Maaf kadang-kadang saya bosan juga ikut karena kita bicara itu tidak jalan seperti itu. Jadi saya rasa dengan kebersamaan 1 tahun lebih ini itu bisa menjadi ikatan yang baik gitu Pak. Saya rasa itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih usulannya Pak Sebastian. Jadi ya, oke, kita siapkan aja program-program yang open trip, kita share bersama. Oke, saya lihat Pak Sugeng dan Pak Kirtia sudah menampilkan wajah. Silakan mungkin ingin menyampaikan atau pendapat atau usulan. Silakan Pak. Mungkin Pak senior kita dulu, Pak Nyoman Kirtia. Saya berikan ke Pak Sugeng dulu dah. Oke, mangga silakan Pak Sugeng. Yang banyak ke lapangan mungkin akan banyak dapat masukan-masukan dari beliau. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih. Begini Pak Yongki dan kawan-kawan. Nah, saya sepertinya nggak pernah jodoh untuk jualan domestik. Oke. Karena mungkin mentalitinya sudah berbeda ya Pak ya. Kita itu sangat detail oriented. Dengan begitu saya nggak mau jual murah. Karena tur kami itu detail. Nah contohnya begini. Saya di Toraja itu beli dari Pak Hakam. Nah beli dari Pak Hakam itu saya itinernya Pak Hakam itu saya tulis lagi. Saya kembangkan lagi dengan demikian rupa dengan segala macam perintilan-perintilan itu kita hitung.
Nah, oleh karena itu sekali lagi dengan keadaan seperti ini, ke Bali pun tur kami nggak cocok untuk domestik. Jadi artinya ya sudahlah, saya nunggu sampai border ini terbuka. Apa yang bisa kita lakukan di sini adalah kebetulan di Bali itu Pak, ya mohon maaf ini mungkin sharing ya Pak ya, mohon maaf sekali. Yang ada di Bali itu adventure. Kalau hal-hal yang biasa, tur-tur yang kita mau lihat Ubud, itu yang ada Pak, tamu domestik ke sana sendiri, habis begitu terus foto-foto, sewa mobil, so we are not going to get any share of them, for sure 100%. Nah, apa yang terjadi, saya 5 tahun yang lalu invest saya adalah kita beli Toyota Hilux 4x4. Saya beli sepedanya pun ini Pak, sepeda gunung yang nggak tanggung-tanggung. Satunya itu sampai 20 juta. Jadi saya memang main di high-end. Apa yang terjadi? Jadi semua, nah ini mungkin ya mohon maaf sekali Pak, bukan berarti saya menggurui. Dengan begitu Pak, ya syukur alhamdulillah pada waktu itu saya kalau mau tur bersepeda saya desain sendiri. Itinerary-nya, mobil saya provide sendiri, terus sepeda juga saya provide sendiri. Sepedanya itu kita jamin Pak, kalau ada masalah sepeda di jalan free of charge, 100%. Kita bahkan kirim sepeda yang high end, plus ada bengkelnya, kita hire khusus untuk guide, khusus semuanya khusus. Nah, apa yang terjadi sekali lagi ini saya ingin sekali mengembangkan tur-tur seperti ini ke wisata-wisata tempat lain. Nah, sebagai contoh saya sempat tektokan, chat-chatan sama Pak Cesar. Sekali lagi Pak, dengan keadaan seperti ini, saya nggak dapat sama sekali bookingan dari mancanegara, hanya beberapa ada private jet aja yang kemarin kita handle. Nah, akan tetapi ternyata sepeda saya itu kita taruh di mana, Instagram, di Facebook. Artis-artis, orang-orang kaya yang di Jakarta, booking sama kita. Kebetulan ya anak yang ngelola Pak. Ya alhamdulillah bisa jalan. Sekali lagi, ayo kita mulai sekarang berpikir hal-hal yang berbeda, berpikir sesuatu yang out of the box, berpikir sesuatu yang quality, seperti yang saya bilang. Nah, sekali lagi, Indonesia ada istilah begini Pak, di UK sama di US. The only way you enjoy Indonesia, you will have to be adventurous. Artinya apa? Ya kamu harus jadi adventurous. Itu. Adventure itu banyak Pak. Kita punya berapa gunung berapi? Ada 190 gunung berapi. Ya, untuk menikmati gunung berapi, kamu harus bisa naik gunung. Kalau mau ke desa-desa, ya harus naik sepeda. Atau kalau mau menyelam, ya sama Pak Kirtia, kita nyelam di Alor. Sama Pak Sebastian. Nah, inilah yang sayangnya, mentality kita sudah, ya mohon maaf, mungkin dari jajahan culture Belanda dulu, di brainwash untuk jadi cheap, untuk jadi murah, mau ngecas mahal pun kita takut. Nah, saya belajar, kebetulan saya hampir 10 tahun di Four Seasons, itu diajarin bahwa we can charge more, but you will make sure that what you charge is valuable. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini saya bawa culture ini sampai saat ini, dan alhamdulillah kami bisa survive sampai saat ini. Mudah-mudahan segera akan buka, nanti tamu-tamu kami juga akan datang. Nah, saya mengharap ini sekarang kita sudah berkembang di Sumatera itu, di Pak Joko kita lagi ngembangkan, kita bawa private jet tours ke Balikpapan, sama di Bukit Lawang. Jadi yang sekali lagi banyak hewan-hewan yang langka sekarang, istilahnya ada tren yang mengatakan bahwa it is animal welfare.
Di Bali sudah ada asosiasinya itu, dan banyak orang yang mengembangkan itu sekali lagi di daerah-daerah lain, termasuk di Balikpapan sama di Bukit Lawang. Nah, saya kapan hari kemarin atau hari Minggu kemarin di itu Pak, di mana namanya, Ambon di Maluku, itu banyak sejarah-sejarah yang dulu harusnya bad luck kalau pada waktu itu Inggris yang meneruskan penjajahan di sana, mungkin kita tidak bernasib seperti Maluku sekarang. Sayangnya Inggris tukar dengan Manhattan. Manhattan yang di sana berkembang New York sampai sekarang, sedangkan Maluku begitu-begitu aja. Nah, anyway, itu banyak wisata-wisata bersejarah dari UK yang banyak orang backpacker ke sana, Pak. Banyak orang backpacker ke sana. Nah, sekarang sudah mulai ada dikembangkan itu di mana namanya, di Banda. Nah, akan tetapi resources untuk menuju yang tempat-tempat lain, itu masih belum ada, belum ada sekarang yang kita harus mulai. Nah, saat inilah kita harus bisa, ayo kita kejar ke sana, kita bantu saudara-saudara kita ke sana. Plus sekali lagi, sayang Pak, hanya backpacker aja di sana. Nah, ini yang saya tertarik. Kami sudah, kalau kita misalkan kembangkan ke Komodo atau ke Raja Ampat, forget it. Karena apa? It's already there. Tapi yang belum ini loh, ayo kita ke sana kembangkan, kita bersama-sama ke sana. Kalau kita jualan apa yang, mohon maaf, sekali lagi, ini saya nggak bicarakan tentang domestik yang bareng-bareng ya. Dari saya itu dulu Pak, ya, mohon maaf agak panjang dikit. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Sugeng itu. Jadi kira-kira secara gamblangnya, oke, open trip ya jalankan aja open trip. Tapi di luar open trip itu masih besar peluang-peluang untuk quality tourism dengan harga yang mungkin tidak terlalu murah, dengan untung yang memadai, itu kita bisa jalankan. Mungkin program-program seperti itu kalau memang berkenan, ya kita share antara sesama anggota kita untuk saling silang, cross selling, untuk kita saling berbagi rezeki bersama-sama. Masih setengah jam waktu kita menjelang pukul 12, jam 14 akan ada di Indonesia Timur sana. Saya melihat bahwa kebersamaan ini akan dijalankan. Kita mulainya dulu dengan produk-produk yang kalau memang ada open trip, kita share di open trip. Kalau memang ada program-program yang very special, seperti sepeda, seperti menyelam, dan lain sebagainya, yuk kita tampilkan di situ. Kemudian harga disarankan adalah harga sudah tertulis di flyernya masing-masing yang akan ditempelkan logonya masing-masing reseller. Kemudian saya pikir ini catatan dari saya, kita perlu memiliki destination information sharing. Awal-awal dari pandemi tahun yang lalu, saya selalu melakukan bersama dengan Intoa destination sharing, tetapi pada saat itu gregetnya masih gregetnya inbound. Kita berharap bahwa akan ada pengetahuan untuk inbound tour. Tapi apabila memang Bapak-Bapak Ibu semua berkenan, yuk kita lakukan lagi destination sharing untuk hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi, apa yang disampaikan Pak Cesar tadi, yang nggak usahlah formil-formil terlalu dengan presentasi dengan PowerPoint yang bagus-bagus, yang penting asal kita mendapatkan product knowledge supaya kita memiliki bekal yang lebih untuk berjualan. Berikutnya, apa yang dipesankan oleh Pak Hakam dan teman-teman yang lain, saya akan coba berdiskusi dengan pihak portal. Mudah-mudahan kalau memang ada jalan keluar yang baik, kita coba ya adakan fokus group discussion dengan pihak mereka. Ini yang kita inginkan, pihak portal bisa atau tidak, kira-kira seperti itu. Itu yang saya catat. Masih ada waktu yang tersisa. Yuk kita ngobrol lagi. Ada ide-ide refresh apa? Mungkin ada wejangan dari Pak senior kita, Pak Nyoman Kirtia. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yongki dan teman-teman semua. Saya bersyukur tadi sudah disampaikan bagaimana
sulitnya menghandle domestik kalau kita belum terbiasa untuk menghandle domestik tersebut. Jadi bukan berarti kita yang belum terbiasa menghandle domestik itu sombong atau mendiskriminasikan teman-teman domestik, bukan demikian. Makanya tadi bersyukur sudah cukup panjang lebar disampaikan. Bagaimana harga yang mahal pun kalau memang produknya itu memadai akan tetap dibeli oleh Wisman itu gitu. Jadi sebetulnya orang bilang kalau kaki lima ya biarkan aja tetap berjalan di kaki lima, karena kita kayaknya sulit untuk memaksakan semua orang akan menjual produk yang sesuai dengan apa yang kita biasa tawarkan. Nah, kemudian untuk open trip ini, seperti Pak Yongki sampaikan, itu kan memang betul sebetulnya sit in coach istilahnya. Di masa lalu itu memang banyak yang jualan rame-rame. Nah, saya juga setuju ini kita jalankan untuk domestik, karena kan sepertinya sampai akhir tahun itu sangat kecil kemungkinannya akan open border itu terjadi. Ya, terus terang agent saya juga 2021 itu sudah totally cancelled. Yang tadinya mereka berharap entah Oktober, November bisa hadir, tapi akhirnya melihat situasi Indonesia, mereka udah change ke April 2022. Ya, mudah-mudahan aja itu bisa open bordernya terlaksana. Tetapi open trip ini yang kita sulit memang menghadapi bagaimana blogger, influencer yang jualan murah meriah itu. Itu tadi sudah beberapa teman juga menyampaikan, karena mereka itu kan tidak terlalu berpikir seperti Pak Yongki sampaikan, the risk of adventure tour itu gitu ya. Kalau misalnya tur-tur darat kayak di Bali, mungkin kita nggak terlalu sulit memilih operator mana gitu ya. Tetapi kalau kita di adventure itu, seperti katakanlah Komodo ya, pada saat the sea flat gitu ya, musim tenang, katakan Oktober, Mei, April itu barangkali biasa-biasa saja, pakai kapal kecil pun tanpa radio, tanpa fasilitas nggak apa-apa gitu ya. Tetapi once mereka ngalami sesuatu di tengah laut, nah itu baru realize bahwa safety itu begitu pentingnya, dan teman-teman yang establish company itu sudah pasti nggak mau take the risk gitu ya. Kita tahu kayak apa consumer protection itu sangat sangat galak sebetulnya sekarang. Kalau kita sampai dituntut oleh agen luar itu bisa habis-habisan kita membayar kembali gitu. Nah itu terus terang kayak kami di Labuan Bajo, memang ada beberapa agen yang pakai kita untuk upper class marketnya, untuk lower class-nya kadang-kadang dia pakai agen-agen yang murahan gitu. Nah itu kita nggak bisa cegah hal itu terjadi, karena kan banyak sekali beda fasilitas yang diberikan oleh yang murah meriah itu. Nah barangkali perlu ada satu edukasi dari kita nanti kepada teman-teman, bagaimana kita menjual trip yang katakanlah safety-nya itu kita perhatikan. Nah itu barangkali karena sekarang domestik itu kan sering-sering number one dia lihat price. Jadi yang safety dan lain-lain itu mereka nomor 2 barangkali itu nomor berapa tuh nomor terakhir gitu ya. Nah itu yang barangkali perlu kita kerja bareng, sampaikan bareng ke teman-teman, sehingga seperti Pak Sugeng sampaikan tadi, kita ke depannya itu memang harus bekerja dengan quality tourism gitu ya. Walaupun kayak Bali ini sedikit terlambat ya, sekarang baru realize quality tourism itu akan membuat tourism itu akan sustain gitu ya. Tapi kalau untuk Bali mungkin agak sulit karena terlanjur sudah
oversupply di semua lini, di semua sektor. Hotel misalnya sudah 160.000 rooms available, jadi kalau hanya mengandalkan quality tourism gitu, ciptakan quality tourism akan banyak kamar yang kosong gitu. Nah itu yang barangkali untuk tempat-tempat yang memang sudah established, tetapi untuk open trip ini barangkali kalau bisa teman-teman Jakarta atau kota-kota lain memberikan kita masukan, let's say 3 days 2 night Komodo kira-kira di angka berapa reasonable-nya gitu. Dan kalau memang ada yang jual sampai 400.000, ngapain kita ngambil yang begitu? Kita kan pasti ingin jangan sampai di bawah BIP kita bekerja. Lebih baik kita zero daripada minus kan gitu. Sudah minus tambah risiko lagi, itu membuat kita ketar-ketir, mungkin sulit tidur kalau misalnya ada trip yang dijual dengan harga seperti itu. Nah, makanya coba berikan masukan dengan destinasi lain barangkali di angka berapa kira-kira domestik itu bisa masuk. Kalau toh kita berhitung itu cocok dengan budget yang kita spend, barangkali kita bisa ambil seperti misalnya kapal-kapal yang murah itu kan Pak Yogi udah tahu juga itu 1 silinder gitu ya, 1 silinder yang biasanya dipakai untuk cari ikan, krunya cuma 1-2 orang, makannya ala kadarnya. Nah itu dibandingkan dengan kita yang pakai cabin air condition, private bath, itu kan sangat sulit kita ngejar itu. Makanya saya cenderung untuk melepas yang memang yang murah meriah begitu, sehingga kita memang akhirnya untuk domestik yang begitu kita mungkin tidak akan dipilih. Tetapi dengan open trip ini kami berharap ada satu kebersamaan, kita bisa harganya nggak terlalu jauh di bawah, tetapi juga nggak terlalu tinggi gitu. Saya rasa itu yang saya bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin tidak perlu harus konsorsium yang terlalu permanen, tapi ada satu gerakan yang nyata kita bisa laksanakan bersama, dan kita tidak berhenti memberikan edukasi kepada teman-teman yang jualan tempat-tempat yang memang boleh katakan bukan tempat yang mudah gitu ya, kayak Bali, Jogja dan lain-lain. Adventure destination itu kan memang risknya ada, tetapi kalau kita bekerja dengan baik, semoga tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih teman-teman dan Pak Yongki, itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Kirdia, wejangannya, pesan-pesannya. Memang apa yang disampaikan Pak Nyoman itu benar adanya. Apa yang disampaikan Pak Sugeng dan teman-teman yang lain itu sudah disampaikan juga oleh Bu Yeni Erika. Ini Bu Yeni menyampaikannya sebelum Pak Sugeng bicara. Standarisasi layanannya menjadi patokan bikin quotation. Itu yang quality tourism yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi. Memang kita teman-teman di produsen, teman-teman Into ini pada saat membuat quotation adalah layanannya, standar layanan menjadi patokan kita. Dan sebenarnya mau harga berapa saja tergantung market resellernya. Murah belum tentu mau kliennya ambil. Mahal ada saja yang ambil. Itu yang seperti Pak Sugeng Supriyanto katakan tadi. Kemudian Pak Jovendi juga mengatakan bahwa usul kita mulai saja. Ya, memang kita harus mulai saja. Siapa saja yang mau jualan sudah punya paket open trip, jangan terlalu dipikirkan dulu konsorsiumnya. Nanti kalau memang sudah jadi, konsorsiumnya akan ikut dan seterusnya. Kira-kira itu pesan-pesannya. Nah, pendapat dari saya, bagaimana menempatkan
produk, informasi, destinasi, dan lain sebagainya di satu wadah yang kita bisa akses sama-sama. Kita bisa saja buat Google Form, Google Drive. Kita bisa saja buat Google Drive, teman-teman taruh produknya di sana, tapi apakah teman-teman ada rasa khawatir nanti produk yang bagus-bagus itu diambil, mungkin bukan oleh teman-teman kita sendiri, diambil oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan kemudian dioperate. Apakah ada kekhawatiran seperti itu? Kalau memang kekhawatiran seperti itu tidak ada, ya nanti kita buka saja Google Drive. Siapapun teman-teman mau menaruh produknya di Google Drive, kita taruh, teman-teman yang reseller bisa mengambil produk itu untuk dijual. Silakan, mungkin ada pendapat Pak Nur Hidayat, senyum-senyum tuh ada mungkin pendapat dari Pak Nur Hidayat. Siapa Yogi? Lagi chatting tuh sama Bang Reddy. Oh, oke. Bercandaan itu, Pak. Jadi gini, maaf nih baru datang, Pak. Ada acara di luar tadi. Intinya saya setuju, Pak. Jadi ini adalah upaya yang ya kreatif ya. Jujur saya kalau saya gabung di OpenTrip, saya masih belum bisa, Pak. Maksudnya bagaimana membuat harga murah yang seperti teman-teman OpenTrip domestik ya. Saya juga lagi bingung tuh gimana cara menghitungnya. Sejauh ini mungkin pemikiran saya hampir sama dengan Pak Kirti ya. Jadi memang ada market khusus dan destinasi khusus yang kita punya, memang pemberlakuannya agak sulit di kalau untuk wisatawan domestik. Wisatawan domestik itu yang memang benar-benar minat dengan destinasi yang kita punya gitu ya. Jadi saya ikut aja Pak, mendukung istilahnya. Ya. Kalau saya berbagi, saya siap harga pun kalau memang harus dipangkas-pangkas, mohon saya dibimbing Pak supaya bisa sesuai harapan. Terima kasih. Baik, Pak Nur Hidayat, terima kasih. Jadi intinya kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng dan Pak Nyoman Kirtia tadi, kalau memang kita nggak bisa atau nggak menjalankan OpenTrip, ya sudah, kita jalankan sesuatu yang quality tourism. Tapi mungkin inti dari pembicaraan kita sekarang, seluruh teman-teman kita memiliki kekayaan produk. Kalau selama ini saya cuma jualan Jawa Bali Overland, mungkin nanti ke depannya saya mempunyai produk di seluruh Indonesia. Ya bukan produk saya, tapi produknya Pak Nur Hidayat, produknya Pak Pranoto, produknya Pak Sesar. Tapi artinya kan saya bisa menjual barang sebanyak itu. Jadi itulah yang saya sempat pikirkan bersama Bu Yana di tahun 2016 pada saat ketemu dengan Pak Aye, pada saat itu baru menjadi menteri. Saya bilang, bagaimana sih kalau seandainya kita punya satu hypermart, bukan merek dagang, tapi satu supermarket yang sangat besar, di mana produk pariwisata kita ada di sana, dan kita bisa menjual dengan satu kekuatan kita di Indonesia. Itu sih gambarannya. Saya pikir, ya oke, bagi yang bisa menjalankan OpenTrip, Pak Jovendi bilang oke, OpenTrip-nya bisa, kita sharing OpenTrip-nya, kemudian yang kayak Pak Nur, Pak Sugeng nggak bisa, tapi tolong titipkan juga produknya di tempat tersebut. Nah, pertanyaan saya belum terjawab, kira-kira keberatan nggak sih kalau seandainya produk-produk itu kita taruh di Google Drive? Mungkin kita berikan password kepada orang-orang yang member kita, yang bisa mengakses, melihat, dan lain sebagainya. Supaya nggak pusing nih, nanti kalau sebentar-sebentar Pak Nur masukin produk di WAG, Pak Cesar masukin produk di WAG, dan sebagainya, itu WAG bukannya jadi overload ya? Kalau seandainya kita taruh di Google Drive, nanti saya bikin rumahnya. Ini produk Bali, ini produk Jawa Timur, ya, ini produknya apa, yang lainnya, dan sebagainya. Ya silakan teman-teman isi. Giliran reseller, atau saya juga bisa
berinformasi dengan teman-teman Asita Jakarta. Ini kalau memang mau produknya Intoan nih, produknya teman-teman Intoan nih. Kalau memang mau jualan, ini udah ada produknya, udah ada flyernya, udah ada harganya. Kemudian kalian tinggal pasang logo aja. Mungkin bisa seperti itu. Tujuannya adalah supaya bagaimana ini bisa kita laksanakan. Tapi bagi siapa yang mau akses itu harus pakai passwordnya dulu. Nanti ada yang memberikan passwordnya. Kira-kira kalau memang itu bisa diatasi, saya akan coba jalankan sebelum kita bisa mendapatkan marketplace. Kalau udah mendapatkan marketplace, udah mudah lah itu sih. Life is easy. Tapi sebelum itu kita dapatkan, ya bagaimana nih? Apakah kita saling sharing taruh di WAG atau taruh di Google Drive? Mungkin ada pendapat dari teman-teman, dari Pak Redi, Pak Pranoto, silakan yang mungkin lebih canggih dari saya dalam hal IT-nya itu. Mungkin Pak Redi, masuk nggak ide tersebut kalau kita taruh di Google Drive gitu? Atau masuk, Pak. Masuk. Barusan saya tulis di chat. Barusan saya ngechat Google Drive. Cuman usulnya mungkin free, Pak. Free password ya. Free password karena saya rasa sifatnya tidak ada yang confidential gitu kan. Seperti itu sih, Pak. Karena apalagi kalau misalnya Pak Yongki atau teman-teman yang lain mau nge-share tentunya ke asosiasi lain ya gitu kan. Untuk memperbesar selling point-nya ya, atau memperbesar market share-nya. Memperbesar market share-nya seperti ke teman-teman Asita, dan tentunya kan bukan hanya Asita Jakarta Pak ya, tapi Asita seluruh Indonesia kan, bisa sampai Asita Surabaya, Asita Medan gitu ya, kota-kota besar. Saya rasa mungkin di free password Pak gitu, jadi free access gitu. Ya, makasih Pak. Ya, saya ikut karena saya cuma memoderasi, cuman rasa kekhawatiran apakah nanti program kita dicontek, di copy paste. Kalau memang seandainya kita pede aja tanpa password, fine, kita jalankan seperti itu. Oke. Apakah ada lagi pendapat yang lain? Saya belum dengar suara Bu Christine nih. Apa masih ada ya Bu Christine ya? Teman kita jauh dari Sumatera Utara itu. Masih Pak, cuman ini lagi jam masak ini. Oh, Maaf. lagi jam masak. Saya ngikut aja Pak, saya ngikut aja. Ikut aja ya. Ikut aja. Cuman kalau tadi nyambung ke Pak Redi ya sorry ke Pak Redi sama Pak Yongki juga soal menyiplak ya, kalau program COVID itu nggak terhindarkan tuh Pak. Begitu udah jalan tuh pasti dicomot sama yang lain, nggak terhindarkan. Jadi nggak bisa kita gimana gitu. Tapi saya ikut aja ya Pak, makasih. Oke, siap, baik. Pak Cesar, saya udah catat chatnya ada di situ. Saya belum dengar juga suara Pak Freddy ini, masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup pertemuan kita. Pak Freddy Nayawan. Iya Pak, saya ngikut aja Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mantap semua. Pak Freddy cerita Banda dulu sedikit Pak. Iya. Pak Freddy cerita Banda sedikit karena Pak Freddy sempat mampir ke tempatnya Pak Cesar itu. Aduh, Banda ini luar biasa Pak. Itu saya pernah cerita dengan Pak Cesar. Ini mungkin salah satu super prioritas yang harus ditonjolkan Pak Banda Pak. Pernah saya bilang dengan Pak Cesar ini luar biasa sekali. Memang Pak itu saya tidak bisa dijual murah Pak, tapi memang itu menurut saya jadi masuk dalam 1 dari 5 prioritas. Luar biasa Banda. Sudah saya nggak bisa jelasin lagi Pak. Dan saya kepengen balik lagi Pak ke sana. Luar biasa Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Terima kasih Pak Freddy. Ya, silakan, ada yang mau bicara lagi tadi? Oke. Bapak Ibu semua, pembicaraan sudah kita lakukan, masing-masing sudah sharing mengenai OpenTrip, mengenai tour yang berkualitas dan lain sebagainya.
Intinya adalah kita semua sepakat untuk saling silang, cross-selling, untuk menjual destinasi khususnya untuk domestik. Jadi sementara harga yang ditempatkan Bapak Ibu semua adalah harga untuk domestik. Mudah-mudahan nanti apabila inbound-nya sudah siap, programnya bisa disesuaikan, harganya juga dirubah kembali. Kemudian harga yang ada di situ adalah harga selling price. Mungkin ada catatannya juga berapa sih agent commission-nya dalam file yang terpisah, supaya pada saat kita ambil flyernya langsung taruh logo kita, kemudian kita bisa pasarkan ke teman-teman kita para reseller. Kemudian saya juga mencatat adanya open trip, kemudian adanya quality tourism. Saya juga mencatat adanya information destination sharing. Nanti saya coba gali lagi siapa yang kira-kira akan menceritakan apa yang kita tempatkan di acara Intoa setiap hari Jumat. Nggak usah terlalu formal, maksud saya presentasi itu nggak usah terlalu formal, nggak usah harus gambar-gambar yang bagus, tapi yang penting ada ide kepada teman-teman kita bahwa ini loh destinasi saya ini keren seperti yang tadi Pak Freddy sampaikan mengenai Banda. Karena terus terang banyak teman-teman di Jakarta atau di tempat-tempat sebagai sumber reseller itu tidak mengetahui product knowledge. Tidak mengetahui product knowledge, salah satu alasan mengapa mereka lebih suka jualan outbound daripada jualan domestik, selain di samping harga domestik memang tidak murah, juga informasinya. Kalau mereka, coba bayangkan, Turki itu, dia sudah sekarang terus melakukan promosi, information destination untuk outbound. Sebelumnya China pada saat mau buka, dulu ya tahun 90-an, terus dia presentasi. Nah, presentasi inilah yang tidak dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata khusus kepada kita semua. Baik, itu beberapa kesimpulan yang bisa saya catatkan. Nanti akan saya buatkan satu Google Drive di Google-nya Intoa. Nanti untuk teman-teman taruh di sana. Saya akan sharing drive tersebut untuk destinasinya supaya kita bisa saling berjualan. Terima kasih Bapak Ibu semua, pembicaraan yang sangat efisien, sangat bermanfaat untuk bisnis kita. Mudah-mudahan pariwisata kita tetap stay strong, kita bisa mendapatkan rezeki dari pariwisata, kita tidak meninggalkan bisnis pariwisata. Apabila ada kekurangan, apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya saat sekarang hanya berlaku sebagai moderator, tidak ada message apapun dari pengurus Intoa. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Jongki. Terima kasih semua. Terima kasih. Yuk. Segera bergerak. Ke depan lebih banyak bicara soal bisnis. Kayak apa kita bisa survive, itu yang barangkali banyak kita perlu bahas. Kita sharing di antara teman-teman semua. Kalau bicara soal COVID kayaknya sudah sulit lagi kita bicara karena sudah terkunci sama pemerintah, kebijakan pemerintah, ya. Siap. Setuju Pak. Nggak usah bahas COVID, biar sudah ada yang bicara sendiri. Anggap angin lalu saja Pak. Anggap angin lalu. Yang penting kita stay strong ya, yang penting kita tetap bahagia dan imunnya kuat ya. Kita anggap penyakit flu biasa Pak. Ya. Makan ikan tuna banyak-banyak. Iya Pak. Ya. Wah, ikan tuna di sana murah, di sini mahal Pak. Pak Cesar banyak ikan itu. Sini mahal Pak. Siap. Iya. Terima kasih Pak Cesar, Pak Hakam, dan Pak Freddy pencetus ide ini ya yang dari awalnya. Terima kasih Pak, sampai ketemu. Terima kasih atas inisiatifnya. Ya Pak Kitria. Ya. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Sampai jumpa ya. Makasih. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa.